Om Swastiastu. Om Wignamastu Namo Siddhyam. Om Manubhadra Kardawiyantu Wiswata. Para pemirsa, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, yang berbahagia, yang terkasih, yang budiman, Ida Resi Agung hari ini akan membahas terkait dengan tapakan berupa barong dan rangde, yang dimana saat ini dari dulu sampai sekarang makueh pisan umat dewene nenten paham terkait tentang filsafat tatu barong dan rangde sesungguhnya. Karena permasalahannya banyak sekali di lantaran umat sedharma di lapangan. Makwe pisan umat duwene mawasang inik rangde dan barong itu setelah sudah dipasupati, setelah disakralisasi dari memakuh melaspas sampai masupati ngerehan, setelah melingih ida di pura kayangan, tri kayangan di tempat suci sudah distanakan, lagi dikatakan Dewa Barong, lagi juga disebutkan Dewa Rangde. Sesungguhnya umatnya belum paham sekali mana yang namanya setelah disakralisasi yang namanya sakral barang sakral, yang mana sebelum disakralisasi namanya barang propan. Dan disinilah umat sedharma tentunya perlu belajar tentang filsafat tatu barong dan rangde, dan juga fenomena yang Ida Resi Agung sering lihat dari dulu sampai saat ini terkait ketika ada pertunjukan calon narang, adanya perpentasan, pelawatan Ratu Gede yang dimana simbolkan barong dan Ratu Ayu simbolkan rangde bertempur. Adanya pertempuran antara barong dan rangde di pertunjukan calon narang, di mana sering dilakukan pertunjukan seni secara propan, juga sering dipertunjukkan pertempuran barong dan rangde. Itu sesungguhnya bukan pertempuran. Dan di sini sering disalahartikan bahwasanya pada saat pertunjukan propan tari calon narang dan juga pertunjukan sakral tari calon narang, yang dimana ketika ada perhelatan barong dan rangde, itu pertemuan rangde dan barong itu dianggap pertempuran, supaya ada yang kalah dan menang. Sesungguhnya di ajaran agama Hindu, tatu lontar barong suari, tidak ada pertempuran di antara pertunjukan propan tersebut. Sakralisasi juga pertempuran rangde dengan barong, pelawat Ratu Gede dengan Ratu Ayu, tidak ada pertempuran. Itu bagian dari konsep penyatuan keharmonisan. Dengan demikian, nanti Ida Resi Agung akan membedah terkait dengan tatua dan filsafat barong dan rangde. Baiklah, para pemirsa dimanapun Anda berada, para semeton umat Hindu sedharma yang terkasih dan yang budiman, di sini Ida Resi Agung
ingin membahas lebih dalam lagi terkait adanya kurang pemahaman umat sedana mengenai pelawatan tapakan yang sudah ditanakan di Pura Dalam dan di pura-pura Kayangan Suci dan di tempat suci. Disinilah Ida Resi Agung akan membedah tentang Barong dan Rangda. Para pemirsa, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, terkait makna dan filsafat Barong dan Rangda, yang dimana Barong berasal dari kata Jawa kuno, yang dimana berasal dari kata beruang. Beruang yang dimana yang disebut adalah binatang yang sangat buas, rajanya hutan, yaitu beruang, singa, macan. Itu yang simbolisasinya. Dan di Bali dibikin menjadi barong. Setelah sudah disakralisasi, menjadilah ratu gede. Menjadilah ratu bagus, ratu gede. Apakah itu barong itu berupa hewan, berupa macan? Apakah kita menyembah hewan? Tidak. Semuanya personifikasi berupa hewan, beruang, macan, bangkal barong tersebut itu bagian dari kita mengambil energi kekuatan yang widi ada di dalam pelawatan tersebut. Kita memohon anugerah lewat personifikasi bahwasanya hewan yang dimana raja hutan yang ada di hutan, yakni beruang berupa macan, yang dimana punya energi yang sangat tinggi, power yang sangat besar sebagai penguasa wana, penguasa alas hutan. Sehingga itulah dipakai personifikasi. Yang kita mohon adalah energi kekuatan spirit yang di dalamnya barong tersebut, yakni yang dianugerahkan oleh yang Trimurti Brahma Wisnu Iswara. Dan Rangda dari bahasa etimologinya, Rangda tersebut berasal dari kata Rongdo. Rongdo adalah janda, yang dimana terkenal adalah janda Kediri, yang dimana dia Walu Nadeng Dirah, yang maha dahsyat, maha sakti, yang tidak bisa dikalahkan pada saat itu ketika belum lontarnya dicuri oleh Idempu Bahula, yakni lontar Nircaya Lingga dan Niscaya Lingga. Jika tidak mendapatkan lontar tersebut yang diberikan anugerah oleh ide yang Dewi Durga terhadap Ide Walu Nadeng Dirah, Walu Nadeng Dirah tidak akan bisa dikalahkan jika belum dicuri oleh lontar dia, belum dicuri oleh Idempu Bahula. Itulah dipakai konsep kekuatan yang maha dahsyat yang dimana sudah mendapatkan anugerah Dewi Durga, jadi Rangda. Dengan demikian, inilah dipakai konsep keduanya, konsep Rangda dan Barong. Dengan demikian, ketika Barong dan Rangda belum diprosesi, diritualisasi dari memakuh, melaspas, Popasupati dan Ngerehan, itu masih dikategorikan adalah barang yang profan karena belum prosesi dengan baik. Kalau sudah diprosesi dengan baik dari Makuh, Melaspas, Popasupati, Ngerehan, dan setelah itu dilingihkan, istanakan di tempat suci, di Pura Kayang Tiga dan di pura yang lain,
yang sudah disucikan, sehingga Barong dan Rangda akan berubah nami, yakni Rangda yang Betari, Barong Ida yang Betari Siwa, yakni Ratu Bagus Ratu Gede. Di dalam konsep lontar Barong Suari, pustaka suci lontar Barong Suari, yakni Barong adalah bagian simbol esensi daripada Siwa. Barong apapun, pelawatan apapun Barong tersebut, ketika sudah disakralisasi, ketika sudah diprosesi dari memaku pengurip, melaspas, pepasupati, dan terakhir ngerehkan lunas kesidian ide yang Siwa Durga Berawi, menjadilah Ida Ratu Bagus, sering disebut dengan Ratu Bagus Sakti, Ratu Murah Agung Sakti, Ratu Gede. Tapi itu bagian dari esensi simbolisasi daripada Siwa. Dan pertapakan berupa Rangda juga begitu. Setelah sudah memakuh, melaspas pasupati, dan ritualisasi ngerekan, setelah itu sudah berubah nami, berubah bepasih, yakni Ida meligih ripudo dalam Ida yang Betari Durga, Ida Ratu Miang Sakti, Ratu Mas Metali, Ida Ratu Betari Sakti, Ida Ratu Mas Sakti. Banyak sebutan beliau untuk mengajung, melinggihkan, menstanakan, membahagiakan beliau, sehingga Ida yang Betari Durga, Ida yang Betari Durga melinggih maring pertapakan, karena sudah diprosesi dengan baik, sudah disakralisasi dengan baik. Jadi di dalam lontar Barong Suari, apa yang Ida Resi Agung sampaikan tadi, ketika sudah Barong disakralisasi menjadi lingga Ida Betari Siwa, dan Rangda disakralisasi menjadilah linggih Ida yang Betari Durga. Disinilah konsep sesungguhnya, konsep Ruwa Bineda Purusa Kalawan Perdana. Tapi Rangda dan Barong jika masih namanya propan, belum disakralisasi, masih dia kategori barang propan, itu masih Rangda dan Barong namanya, belum dinamakan Ratu Ayu, utawi Ratu Mas, utawi Ratu Gede, Ratu Sakti, Ratu Murah Agung. Itu masih barang propan, bisa dipertunjukkan di tempat-tempat hiburan, di hotel. Itu sangat beda dengan yang ada berstana di Puro Kayangan, di Deputara Dalam, di Puro Desa, Puro Pusat, dan di tempat suci yang lainnya. Itulah bagian linggih Ida Betari Siwa Durga. Disinilah Ratu Ida Resi Agung sampaikan. Ida Resi Agung sampaikan saat ini kepada umat sedharma, jika pertapakan Ida Betari Sakti ring meligih ring Kayang Dalam, meligih ring dijajah Ida meligih maraga tempat suci, elingan jangan lagi disebut namanya Dewa Barong, Dewa Rangda. Sudah hilang sebutan itu karena sudah diprosesi dengan baik, prosesi sakralisasi dengan baik. Jadi sudah berubah, membepasih gitu. Ide Ratu Mas, Ratu Ayu, Ratu Lingsir, Ratu yang Betari Dalam. Itu. Dan Ida Ratu Bagus Sakti, Ratu Gede Sakti, Ratu Murah Agung Sakti, dan banyak lain sebutan-sebutan Ida. Karena kita membahagiakan sesungguhnya linggihan Ida. Dengan demikian, Ida Resi Agung sampaikan di sini terkait tentang Barong dan Rangda. Semoga bermanfaat bagi umat sedharma dimanapun Anda berada.
Untuk itu, Idris Agung tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.